Sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah atas berkat Allah yang Maha Esa, pagi hari ini kita semua masih bisa mengikuti kajian pekanan seperti biasanya, dan juga kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Solawat teriring salam, marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini masih mengikuti kajian Pekanan Iskariman Properti Syariah dengan tema hukum menggunakan kris. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dwi Condro, PhD. Salam kenal Ustadz, pagi hari ini saya Abdul Aziz yang akan membantu jalannya kajian. Baik, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan atau membacakan suratul Fatihah. Semoga Jumat pagi hari ini kita semua diberikan keberkahan. Yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan semoga Allah muliakan mereka, teguhkan hati mereka, dan Allah tolong mereka atas musuh-musuh Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, sesuai tema pagi hari ini tentang hukum menggunakan kris, yang mana kita semua sangat familiar dan sudah sering menggunakan karena mungkin praktis ya, hemat dan tidak ribet begitu ya. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya? Apakah sepenuhnya boleh atau ada rambu-rambu nih yang harus kita pahami agar tentunya tidak melanggar ketentuan hukum syara itu sendiri? Baik, langsung saja kami persilahkan Al-Mukarram Al-Ustadz Dwi Condro Triyono PhD untuk memberikan materi kajian pagi hari ini. Tafadol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian Jumat Barokah Iskariman. Hari ini kita akan membahas tentang hukum menggunakan kris ya. Jadi menurut BI membacanya kris ya, bukan QRIS ya. Kalau QRIS itu ya salah gitu. Jadi sudah diindonesiakan membacanya kris. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum menggunakan kris seperti apa? Boleh atau tidak boleh, atau setengah boleh, setengah tidak boleh. Kita berangkat dari fakta kris ya. Kris itu apa? Kris itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu metode pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, kita tahu kris ini sempat bikin Donald Trump marah-marah ya. Nah, adanya kris ini membuat penggunaan Mastercard atau Visa Card
yang itu dikeluarkan oleh Amerika menjadi tidak laku. Kenapa? Karena sudah diambil alih oleh kris ini. Metode pembayaran ini sudah ada sejak sebelum pandemi COVID. Jadi kita tahu COVID itu mulai masuk ke Indonesia awal tahun 2020. Walaupun level dunia sudah mulai heboh akhir 2019 ya. 2020 awal baru masuk ke Indonesia, ternyata kris ini sudah lahir. Salah satu keunggulan kris ini adalah minimalisasi kontak antara penjual dan pembeli. Nah, kita masih ingat ketika wabah pandemi COVID-19 ini sangat menghebohkan dan salah satu upaya untuk melindungi diri itu adalah memperkecil kontak antar manusia. Jadi penyebaran virus paling bahaya itu kalau medianya adalah manusia ya. Dulu pernah heboh flu burung ya, ketika flu burung sehingga jamaah haji itu harus divaksin meningitis. Nah, itu dianggap kalah sama COVID-19 karena media penularannya lewat burung, bukan lewat manusia. Tapi kalau lewat manusia itu sangat berbahaya karena manusia itu selalu berinteraksi antar manusia, termasuk diantaranya melalui kontak jual beli, yaitu dengan menggunakan uang. Dengan menggunakan uang kertas itu memungkinkan terjadi penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, di sisi lain transaksi ini juga lebih aman karena tidak melibatkan uang tunai yang itu ada kemungkinan dipalsukan. Jadi secara keamanan memang lebih aman karena bisa menghindarkan kemungkinan penularan COVID-19, juga aman dari sisi palsuan. Jadi diharapkan para pengguna uang itu lebih dilindungi dengan adanya kris ini. Itu fakta-fakta berkaitan dengan kris yang dianggap sangat menguntungkan ya, memudahkan, bahkan aman secara kesehatan dan aman secara kriminalitas. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja kris. Kris ini bekerja dengan cara dicetali kode barcode yang kemudian dipasang di setiap outlet bisnis. Jadi yang paling akrab dengan kris ini yaitu pembayaran melalui kode barcode ya. Kalau kita punya kode barcode itulah nanti kalau kita pasang di outlet-outlet bisnis kita, juga bisa di handphone kita, nanti ada scan di handphone yang ada mobil bankingnya, bisa langsung ketangkap, kemudian langsung muncul tagihannya. Sangat mudah dan menyenangkan. Kemudian tinggal dibayar dengan menggunakan mobil banking. Jadi pelanggan bisa memindai kode tersebut. Memindai itu bahasa Indonesia dari scan ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia memindai. Jadi pelanggan bisa memindai eh, barcode tadi, barcode ya kode ya, untuk memproses transaksi pembayaran dari berbagai sumber, mulai dari mobile banking, aplikasi e-wallet, sampai e-commerce yang menyediakan dompet-dompet digital. Artinya, teknologi ini tidak hanya memudah pelaku bisnis, tapi juga mempermudah konsumen itu sendiri. Jadi nggak perlu bawa-bawa uang tunai kemana saja, hanya berpegang pada handphone,
nanti bisa melakukan berbagai transaksi dengan mudah. Asal ya rekeningnya ada isinya. Kalau nggak ada isinya ya tetap sulit ini. Atau jangan sampai handphonenya hilang. Ya kemarin waktu saya umroh, kebetulan kena musibah. Handphone saya jatuh. Karena ya umroh Ramadan itu desek-desekan gitu, jatuh, langsung mati. Kalau di Indonesia mungkin mudah diselesaikan. Tapi kalau sedang di negara orang ya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah untungnya bawa dua handphone ya. Nah, sekarang itu orang punya dua handphone, tiga handphone tuh saya. Ya Alhamdulillah bawa dua handphone sehingga begitu mati terus eh, SIM cardnya bisa dipindah. Tapi ya mobil bankingnya tidak bisa dipindah. Tapi lumayan lah bisa komunikasi lagi. Dan Alhamdulillah juga bawa istri ya. Karena istri juga ada mobil bankingnya. Nah, Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Artinya teknologi ini tidak hanya mempermudah pelaku bisnis, tapi juga konsumen. Untuk bayar-bayar, insya Allah mudah. Tujuan adanya kris ini, kris digunakan sebagai alternatif pembayaran yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Dari sisi penjual, kris dapat lebih mempermudah tugas kasir karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian. Jadi yang paling repot itu kalau bayar nggak ada uang kembalian. Ya biasanya kadang-kadang mohon maaf ya, kalau kita naik taksi sering jadi strategi pura-pura nggak ada pengembalian. Ya sudah, sekalian beramal gitu. Mesti kalau naik taksi, apalagi saya kebanyakan eh, mendarat di Jakarta mesti atau naik kereta ya mesti sebelum subuh gitu. Sudah sampai atau setelah subuh. Dan biasanya supir-supir taksi nggak punya kembalian. Nah, kalau mau pakai kris itu sudah mau besarannya sampai satuan-satuan terkecil bisa dibayar. Tinggal klik langsung terdebit rekening kita langsung terdebit. Nah, itu dari sisi penjual. Dari sisi pembeli juga menguntungkan karena bisa proses pembayaran dalam hitungan detik dan mempercepat antrean. Jadi kalau beli tiket atau bayar di restoran tinggal scan barcode-nya, bayar klik 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 sudah nggak perlu antre panjang-panjang. Selain itu, pebisnis pun mengelola pemasukannya secara lebih mudah, terpadu, dan otomatis berkat adanya sistem pencatatan otomatis setiap kali uang masuk. Jadi sudah nggak usah repot-repot input data, kumpul-kumpulin apa kwitansi gitu. Jadi semuanya sudah terekod dengan baik, semua sudah sistem digital, semua nanti bisa masuk. Asal perusahaannya ada IRP-nya, nanti langsung semuanya terlaporkan, bahkan nanti bisa diolah untuk menjadi laporan keuangan secara digital. Mudah dan menyenangkan. Kira-kira begitulah. Manfaat untuk pelanggan lebih higienis. Tadi sudah disinggung ya, karena apalagi musim pandemi kemarin sangat higienis karena mencegah terjadinya kontak antar individu, antar manusia. Yang kedua, pembayaran jadi lebih praktis, cepat, mudah, dan aman. Yang ketiga, transaksi lebih cepat selesai. Tinggal klik, 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 itu nggak perlu memperpanjang antrean. Yang keempat, bukti transaksi langsung bisa terbit. Jadi kalau punya EDC-nya, bisa langsung di print gitu, langsung keluar dari mesin edisi. Tidak perlu mencatat, tidak perlu mengetik, gitu. Semua langsung print. Gitu. Yang kelima, tidak perlu menghitung dengan uang pas.
Jadi nggak perlu pusing cari kembalian, nggak perlu ngitung-ngitung di dompet, duit saya ini berapa. Kemarin saya melakukan pembayaran, diberi kembalian pakai uang 75.000 aja udah bingung gitu. Kembaliannya 650.000. Ini 75.000 itu berapa lembarnya? Agak berhenti sejenak gitu, menghitung-hitung. Oh, 600.000 itu 8 lembar, 8 lembar. Karena 75 ribuan. Oh iya, 8 lembar plus 50 ribuan. Itu harus terhenti saat itu. Kenapa? Karena menggunakan uang uang kartal ya. Itu diantara manfaat menggunakan kris bagi pelanggan. Sekarang bagi pengusaha mempermudah rekapitulasi semua transaksi-transaksi. Kalau menggunakan kris semua, diharapkan rekapitulasi untuk laporan keuangan bisa lebih cepat karena langsung terekod. Yang kedua bisa dijadikan alat promosi. Jadi untuk menunjukkan kecanggihan dari toko kita, kecanggihan dari perusahaan kita, sekarang lebih keren kalau menggunakan kris ya. Siapa yang mendaftar, siapa mau membeli, silahkan tinggal scan barcode kami. Yang ketiga, membantu mengurai volume antrean tadi. Kalau kita punya restoran, tidak perlu mengantri sampai mengeluar, tinggal klik, 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 semuanya cepat selesai. Yang keempat, menjaga keamanan dana usaha. Nah, biasanya yang namanya manusia itu ada peluang-peluang untuk tergiur dengan uang. Jadi bendahara itu, mohon maaf ya, kadang-kadang tergodanya untuk ya melakukan manipulasi di dalam pencatatan, di dalam penghitungan. Jadi kalau semuanya sudah menggunakan digital, itu kemungkinan diselewengkan kecil. Ini benar-benar menekan kebocoran ya, menekan kerugian. Yang kelima, melindungi bisnis dari uang palsu. Dulu teman saya pernah satu gebok itu 10 jutaan. Itu ternyata ya ada slip satu, ternyata uangnya palsu gitu. Ketika sampai di perusahaannya didetek itu ya ada yang tidak tidak ada apa fluorescence-nya. Jadi dia pantulan ketika diberikan UV ya. Wah ini berarti print-printan palsu, nggak ada fluorescence-nya. Nah itu kan kalau uangnya banyak ya gimana gitu. Kalau bayarnya sampai miliaran ngitung harus ngecek ini asli gitu. Nah kalau menggunakan kris mau berapa juta, berapa miliar ya, insya Allah aman. Itu manfaat untuk pengusaha. Baik, sekarang kita mulai masuk bagaimana menghukumi ya, menghukumi kris. Yang paling penting di dalam hukum muamalah itu memang proses transaksinya. Karena ini muamalah maliyah yang tijariyah ya, muamalah bisnis, maka harus kita deteksi bagaimana proses transaksi ini berlangsung, bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak itu bisa ditunaikan, apakah syar'i atau tidak. Kita bisa lihat bagaimana pembebanan biaya penggunaan kris. Jika menggunakan kris di bisnis kita, maka akan dikenakan biaya pada setiap transaksi yang berhasil. Apa yang dibebani biaya? Tentu saja penjualnya. Nah, ini harus hati-hati ya. Ada pihak penjual, pembeli. Nah, kalau transaksi antara penjual dan pembeli menggunakan kris, siapa yang dibebani biaya penggunaan kris ini? Jawabannya adalah penjual, bukan pembeli. Jadi yang dikenai biaya
penggunaan kris ini penjual, dan BI sudah mematok biaya kris ini. Besarnya berapa? 0,7% dari total transaksi untuk pembayaran reguler. Pembayaran biasa itu dipatok fee 0,7% dari total pembayaran. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang nomor dua, 0,6% untuk transaksi di bidang pendidikan. Terutama untuk bayar-bayar SPP, itu ternyata pihak BI menetapkan biaya 0,6%. Ketiga, kalau di pompa bensin. Kalau ada pompa bensin menggunakan kris, ternyata kena fee. Siapa? Pompa bensinnya ya, penjual bensinnya, yaitu 0,4% untuk SPBU. Nah, kalau ada SPBU yang tidak pakai kris, nanti bisa dijauhi sama konsumen. Jadi kalau sekarang konsumennya pakai kris ya, nanti yang laris SPBU termasuk nanti perguruan tinggi atau nanti rumah sakit yang dipilih pakai kris. Karena tadi salah satu manfaatnya kan menaikkan brand dari perusahaannya. Nomor 4, 0% kegiatan amal dan bantuan sosial. Jadi sekarang masjid-masjid itu kontak infaknya sudah pakai barcode ya. Kalau masjid-masjid besar kita lihat di samping lubang kotak infak selalu diberi barcode ya. Walaupun dulu ada kejahatan karena ada orang yang berniat jahat, barcode krisnya itu dikeletek kemudian diganti punya dia. Jadi siapa yang sekarang masuk ke rekening dia. Tapi ketahuan karena ada CCTV-nya. Tapi itu terjadi di Malaysia ya, di Indonesia. Jadi untuk kota infak, kota amal itu 0%. Sekarang masuk contohnya ya, contoh penggunaan kris. Misalnya jika total transaksi penjualan kita 100.000, berapa nanti uang yang masuk ke rekening kita dari BI? Maka perhitungannya, misalnya ini terakhir reguler ya, biasa, berarti berapa? 0,7. Nah, yang masuk ke kita berapa? Dikurangi dulu beban biaya atau fee yang harus dibayarkan kepada BI, yaitu 0,7% kali 100.000, yaitu Rp700. Kalau 1 juta ya 7.000. Kalau 70 juta ya 70.000. Kecil ya, kecil. Tapi nanti tinggal mengalihkan. Kalau yang harus dibayarkan kepada BI Rp700, berarti yang masuk ke rekening kita berapa? Bukan 100.000, tapi 100.000 dikurangi Rp700. Berarti yang masuk ke saldo rekening kita adalah Rp99.300. Setiap pembayaran akan dikurangi biaya krisnya, yaitu 0,7% dari total transaksi. Jadi nominal bersih yang akan diperoleh dari jual itu adalah Rp99.300. Nah, sekarang mari kita lihat skemanya ya. Jadi skema penggunaan kris dari penjelasan fakta tadi, mulai dari pengguna, penjual, kemudian ada pengelola krisnya yaitu BI, terus kepada pembeli. Nah, kalau dilihat transaksinya, maka kedudukan pengelola kris itu sebenarnya wakil dari penjual. Jadi penjual mewakilkan kris untuk menagih pembayaran kepada pembeli. Jadi ketika pembayar masuknya ke pengelola kris, kemudian pengelola kris akan mengirim kepada penjual, tapi kenakan fee. Nah, yang harus kita fokuskan ini fee-nya ini.
Nah, fee-nya berapa besarnya? Nah, ternyata pengelola kris ini membebankan sejumlah biaya tertentu kepada penjual yang besarnya didasarkan pada proses penjualan. Nah, ini hukumnya boleh apa tidak? Kita masuk tinjauan hukum syariahnya. Wah, ini tegang. Kita lihat tinjauan hukum syariah. Nah, karena tadi mewakilkan, kemudian dikenakan fee, ini masuk kategori akad ijroh atau tidak. Fee itu ujroh ya. Ujroh atas transaksi ijaroh. Ijaroh itu jasa. Fee itu bahasa Inggris ya, bahasa Arabnya ujroh. Kalau kita menggunakan kris dikenakan atau fee, berarti pertanyaan mesti kembali kepada apakah ini bisa dikategorikan akad ijaroh. Maka ini harus hafal takrif ijaroh atau definisi ijaroh. Al-ijarah itu ya akdun alal manfaati bi'iwin. Ini mohon maaf, harusnya tidak pakai tanwin ya. Al-ijarah itu ya akdun alal manfaati bi'iwadin. Ijarah itu apa? Itu akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Jadi ijarah itu seperti jual beli. Jual beli itu pertemuan antara barang dengan kompensasinya yaitu uang atau saman, harga. Kalau ijarah itu pertemuan antara manfaat dengan bukan harga tapi ujroh. Jadi kalau jual beli itu barang dengan saman harga, kalau ijarah itu manfaat dengan fee atau ujroh atau iwat ya. Iwat itu lebih umum memang. Berarti iwat itu bisa berupa uang, kompensasi itu bisa berupa uang, bisa juga berupa barang, bahkan bisa berupa jasa. Jadi membayar jasa dengan jasa itu boleh dalam Islam. Misalnya mengajar bahasa Inggris dibayar dengan mengajar bahasa Arab. Nah, itu namanya iwat. Jadi iwat bisa uang, bisa barang, bisa jasa. Nah, lebih khusus nanti disebut ujroh. Kalau bentuknya uang biasanya disebut ujroh. Baik, setelah kita paham ijaroh, maka kita lihat rukun-rukun ijaroh. Jadi kalau mau menghukumi memang harus cermat ya. Mu'ah rukunnya selalu tiga ya. Al-akidani, dua belah pihak yang berakad, mahalul akad yaitu objek akad, dan sigot. Dalam belajar muamalah dasar selalu fokus pada rukun kedua ya. Rukun kedua dari ijaroh, objek akad, mahalul akad, ada dua objek akadnya itu yaitu al-manfaat dan al-ujroh. Nah, kita sudah belajar muamalah dasar. Manfaat itu syaratnya apa? Jadi setiap rukun akan menghasilkan syarat ya. Syarat manfaat itu satu, manfaat itu harus mubah. Itu bisa dibalik, berarti semua manfaat-manfaat yang mubah itu boleh diijarohkan. Seperti wakalah tadi ya, itu kan mewakilkan. Itu adalah objek manfaat, mewakilkan. Aslinya wakalah itu adalah rumpun muamalah tabaruah, tolong menolong, bukan bisnis. Nah, bolehkah wakalah itu dibisniskan? Jawabannya boleh. Namanya wakalah bil ujroh. Gitu. Kita mewakili kemudian diberi ujroh atau kompensasi. Boleh, semua manfaat yang mubah boleh dijadikan ijarah. Seperti wadiah, titipan, itu aslinya tabaruah. Bolehkah tolong menolong atau tabaruah itu menjadi bisnis? Boleh, misalnya kita menitipkan sepeda motor, kemudian dikenakan biaya sepeda motor Rp2.000.
Nah, ini berarti titipan atau wadiah berubah menjadi wadiah bil. Nah, itu masuknya akad ijarah berarti. Semua akad yang mubah itu boleh diijarahkan. Yang kedua, manfaat harus maklum, harus jelas, tidak mengandung gharar atau majhul ketidakjelasan. Tiga, manfaat harus tahan, bisa diserah terimakan. Empat, tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. Jadi kalau menyewa, dikembalikan harus seperti semula. Tidak boleh menyewa mobil, kembalinya ban serepnya diambil. Nah, itu namanya Spanyol ya, karo nyolong. Jadi tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. Yang kelima harus mutakawam, punya nilai. Tidak boleh menyewa hanya mencium baunya saja. Mencium baunya sate, terus suruh bayar. Itu namanya ada nilainya atau tidak ada mutakawamnya. Yang keenam harus bisa dinikmati penyewa. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan dalam materi muamalah dasar. Kemudian syarat upah juga ada 6. Satu, upah harus mubah, tidak boleh memberi upah dengan barang haram. Misalnya memberi upah dengan daging babi, itu nggak boleh. Upah harus tohir, harus suci, tidak boleh barang najis. Misalnya diupah satu botol khomer. Khomer itu barang najis. Tiga, harus maklum, jelas, besarnya upah itu berapa. Nah, titik kritisnya selalu nomor 3. Jadi dalam ijarah, syarat upah harus maklum. Nah, ini sudah ketahuan. Berarti upah dalam ijarah tidak boleh prosentase. Karena kalau prosentase berarti majhul. Nah, ini yang berat. Ini sudah muncul ya. Nomor 5, upah harus muntafa'an bihi. Upah yang bermanfaat, tapi bermanfaat secara syar'i ya. Bukan manfaat menurut akal manusia. 5, harus taslim, bisa diserah terima. Yang keenam, upah harus sudah milik penyewa. Jadi kalau bayar uang ya sudah duitnya. Atau bayar pakai ayam ya sudah ayamnya. Bukan ayamnya tetangga. Baik, setelah kita tahu rukun ijarah khususnya yang nomor 2, maka bisa kita aplikasikan kepada kris. Apakah kris kategori akad ijarah? Tidak bisa ternyata dimasukkan akad ijarah. Karena apa? Dalam ijarah, fee itu harus maklum. Yaitu berupa nominal yang pasti. Jadi upah dalam ijarah tidak boleh berupa prosentase dari penjualan. Karena itu lebih tepat jika penetapan fee dalam kris menggunakan nilai nominal yang pasti atau digratiskan. Benar seperti itu. Nah, kenapa harus nominal yang pasti? Kalau kita baca kitab fikih, semua ulama sepakat, nggak ada ikhtilafiyah ya, bahwa ijarah itu harus nominalnya fix, nominalnya harus pasti berdasarkan hadis ini. Ini yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab fikih ya, fikih muamalah. Salah satun ana khosmuhum yaumal kiamati. Rajulun abi summa ghodaro. Wa rajulun ba'akhurron fa'akala samanuhu. Wa rajulun istajaro ajiran fastaufa minhu wa yufihi ajruh. Ini hadis qudsi ya. Makanya diawali dengan ana khosmuhum. Ana itu maksudnya Allah. Saya. Jadi salah satu anak khosmuhum yaumal kiamati. Ada 3 orang yang akan musuhi, aku musuh. Jadi akan dimusuhi oleh Allah besok di hari kiamat. 3 orang. Yang pertama, rojulun atau bi summa ghodar. Seseorang yang telah memberi bayat kepada khalifah karena aku, kemudian dia berkhianat. Yang kedua, warojulun ba'a khurron fa'akala sahabu.
Seseorang yang menjual orang merdeka sebagai budak, kemudian mengambil atau memakan hasil penjualannya. Nah, dua ini akan dimusuhi besok di akhirat, berarti dosa besar itu. Tapi bukan ini yang kita bahas yang nomor tiga. Warajulun istajaro ajiran fastaufa minhu walam yufihi ajruhu. Seseorang yang sudah mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut sudah menunaikan pekerjaannya, orang itu tidak memberikan upahnya. Nah, akan dimusuhi. Nah, dari sini berarti upah itu dasarnya pekerjaan, bukan hasil penjualan. Jadi orang kalau sudah menunaikan pekerjaannya, tugasnya apa? Misalnya memasarkan produk. Kalau dia harus memasarkan, mempromosikan, mengiklankan, kalau dia sudah menunaikan tugasnya, laku nggak laku harus dibayar. Jangan sampai karena tidak laku kemudian tidak dibayar. Akan dimusuhi besok di hari kiamat. Termasuk kalau menggunakan prosentase. Prosentase dari hasil penjualan. Kalau dia sudah menunaikan tugasnya, sudah mempromosikan, tidak laku sama sekali, berapa gajinya? Misalnya upahnya 10% dari penjualan. Kalau dia sudah keliling, sudah memasarkan, nggak laku, berarti gajinya 10% kali barang yang terjual. Nol, berarti upahnya nol. Ini dimusuhi oleh Allah. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa ijaroh itu fee-nya harus didasarkan pada manfaat yang sudah ditulis. Tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang masih horor. Bisa untung, bisa rugi, bisa laku, bisa tidak laku, bisa besar, bisa kecil. Nah, itu berarti transaksi ijarah yang haram hukumnya. Maka kesimpulannya, satu, pada umumnya kris membebankan biaya berupa persentase tertentu dari barang dijual, yang terjual kepada penjualnya. Dua, biaya dari kris yang berupa persentase dari barang yang terjual pada penjualnya hukumnya haram. Jika kris bahkan sebelah biaya nominal tertentu, pasti jika pihak kris membebankan jumlah biaya berupa nominal tertentu yang pasti atau dikriskan hukumnya halal. Ini hukum untuk penjual ya. Oleh karena itu kesimpulannya kalau penjual mau pakai kris yang flat atau yang gratis. Insya Allah masih ada ya. Terus kalau pembeli bagaimana? Kalau pembeli nggak ada masalah. Jadi untuk pembeli nggak ada masalah karena tugasnya hanya membeli. Itu kesimpulan hukumnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita simak materi terkait dengan tinjauan hukum syarak terkait dengan penggunaan kris. Yang benar jadi kris ya, bukan QRIS atau yang lain, kris. Baik, silakan rekan semua yang ada pertanyaan boleh untuk mengajukan di kolom chat atau bisa juga resen dipersilakan. Ya, mohon izin Ustadz, jika ada misalkan pertanyaan bahwa pihak outlet atau penjual itu dia hanya menerima pembayaran kris begitu. Jadi tidak menerima tunai itu Ustadz. Apakah hal tersebut diperkenankan Ustadz? Tadi sudah kita jelaskan kesimpulan akhir ya, walaupun tidak ditulis. Jadi untuk pembeli itu hukumnya boleh. Yang harus hati-hati itu bagi penjual. Penjual boleh menggunakan kris atau dipilih pengelola kris yang membebankan flat ya, biaya flat, biaya yang nominalnya pasti. Flat itu contohnya kayak transfer transfer uang via rekening itu loh, via mobile banking itu kan BI membebankan
2.500. Berapapun nominal yang kita transfer 2.500. Yang benar fee itu begitu. Itu berarti akad ijarah. Berarti kalau menggunakan persen dari tran- nilai transaksinya, yaitu yang nggak boleh. Jadi pilihlah kalau bagi penjual, kris yang nilai nominalnya flat pasti, atau sekalian gratis, itu boleh. Tapi bagi apa? Bagi pembeli itu nggak ada masalah. Hukumnya boleh-boleh saja. Karena dia cuma membayar kan. Ini kan yang dihukumi itu hubungan antara penjual dengan BI gitu. Kalau pembeli kan hubungannya dengan wakil, yaitu kan. Ya kita cuma transfer, yang kena beban fee itu kan penjual, bukan pembeli. Jadi untuk pembeli tidak dihukumi. Ya Baik, sama saja kita membeli membeli lewat kasir. Kasir itu kedudukannya wakil, wakil pemilik toko kan. Ya urusannya kasir dengan pemilik toko terserah, yang penting pembeli bayar. Bayar bisa uang cash, bisa pakai kris, bisa pakai transfer, ya itu kalau membayar insya Allah aman. Gitu ya, Allah. baik Ustadz. Jika yang dikenakan ini adalah pihak kita Ustadz ditambah fee misalkan 2.000 gitu jika pakai kris, apakah itu masih boleh Ustadz? Ya asalkan flat ya. Kita bayar berapapun juga 2.000 ya insya Allah masih boleh. Gitu ya. Baik, Alhamdulillah ya masih boleh rekan-rekan semua. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana fungsi kris untuk fungsi efektif media infak dan sedekah? Tentu bukan fungsi jual beli. Iya tadi kan sudah ngerti hitungannya kan. Reguler 0,7%, untuk pendidikan 0,6%, untuk SPBU 0,4%, untuk kepentingan sosial, infak, dekat 0%. Nah, kalau 0% kan aman. Gitu ya. Allah Allah. Baik, eh, selanjutnya pertanyaan dari Bapak NADP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. jika pada akad ijaroh sudah jelas nilainya, namun terdapat kebijakan perusahaan jika pegawai telat dipotong upahnya berdasarkan lama telatnya dengan persentase tertentu, misal telat 15 menit dipotong 0,5%, 30 menit dipotong 1% dan seterusnya sebagai bentuk punishment. Apakah diperbolehkan, Ustadz? Di Iya, ijaroh ya. punishment terhadap akad ijarah itu boleh. Asalkan disepakati kedua belah pihak. Itu namanya syarat ja'li ya. Syarat ja'li itu syarat yang disepakati kedua belah pihak. Jadi penetapan denda, punishment untuk akad ijarah itu boleh. Karena itu bukan akad qard. Yang nggak boleh itu akad qard, itu hati-hati. Kalau hubungannya dengan qard atau utang piutang itu bisa menimbulkan riba. Tapi kalau punishment atau denda itu pada ijarah itu bukan riba ya. Jadi hukumnya boleh asal dua belah pihak sudah tahu dan sudah disepakati. Gitu ya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi masih menyambung ya tadi. Bagaimana jika tarik tunai lewat ATM BSI, biaya tarik tunainya lebih besar daripada ATM bank yang menerbitkan kartu ATM tersebut? Ya yang penting fee-nya flat ya. Artinya fee itu kan boleh ya. Ujroh itu boleh asal besarannya mengikuti jasanya, bukan mengikuti besarnya nilai transaksi. Misalnya dikenakan kalau BI itu 2.500, kalau BSI misal 4.000, ya asal sepakat ya boleh-boleh saja. Asal 4.000 ya 4.000 semua. Gitu ya Allah.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Agil. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, kalau ujroh atau upah boleh dibayar pakai Bitcoin atau kripto? Ya, Bitcoin sama kripto sudah kita bahas ya. Jadi kalau ketinggalan silakan tak rekamannya atau mungkin sudah diterbitkan di YouTube ya bisa diputar YouTube-nya. Intinya apa? Kriptosi, contohnya Bitcoin hukumnya haram. Jangan khawatir, hukumnya haram. Makanya kalau digunakan untuk membayar upah ya hukumnya haram. Gitu ya Allah. Baik, nanti bisa disimak lagi ya Bapak Agil untuk rekamannya di Iskariman Academy di YouTube ada nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya izin dari Bapak Arfa Suryana, izin bertanya Ustadz, jika kita dapat pekerjaan dari perusahaan tertentu, tapi karena nggak punya badan usaha, kemudian kita pinjem badan usaha dari pemilik usaha dibebankan fee 5% dari nilai PO. Apakah ini sama dengan hukum Kris tadi, Sukron? Iya sama. Kalau itu fee itu ujroh dari akad ijroh, tidak boleh persentase. Kalau mau apa akad ijarah harus dengan nominal yang pasti, tidak boleh persentase. Gitu ya Allah. Ya baik, silakan rekan-rekan yang masih mau mengajukan pertanyaan, boleh chat di kolom pertanyaan di Zoom, boleh juga yang ada di offline. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi panitia. Baik Ustadz, pada praktiknya tadi banyak dikenakan atau ada yang dikenakan berdasarkan persentase begitu ya Ustadz. Apakah secara praktik ada rekomendasi platform yang memang sesuai dengan ketentuan hukum syara yang tidak persentase tapi fix begitu Ustadz? Cara praktiknya. Iya, setahu saya kalau belum berubah ya, itu kalau pakai dana itu masih fix ya, masih fix. Nanti silakan dicek benar apa tidak, karena apa dulu setahu saya dana itu silakan bisa pakai dana. Ini Mohon bukan maaf, promosi ya, ini yang harus sesuai ini yang sesuai. sebut merek ya. Yang lain sementara belum tahu, ya silakan aja dicari-cari. Syukur ada yang free ya, itu ya Allah. Baik, masih ditunggu rekan-rekan semua yang ingin mengajukan pertanyaan. Selanjutnya dari Granada Skypark. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukum si pembeli jika saat membayar pakai kris mendapatkan cashback dari pengelola, misal GoPay. Jika hukumnya haram, bagaimana ya solusinya? Ya, terima kasih. Iya, kalau tahu-tahu masuk sendiri ya itu hukumnya haram, maka nggak usah diambil. Itu aja. Hmm. Ya, sudah jelas ya untuk hukumnya tidak boleh atau haram. Jadi walaupun banyak diskonnya, sebaiknya tidak diambil seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan titipan dari yang masuk ke chat saya. Apakah penggajian boleh menggunakan kris kalau orang yang sudah digaji tapi tidak melakukan pekerjaan dengan lengkap sesuai job description, apakah dosa? Jadi ada dua pertanyaan, Ustadz. Apakah boleh menggunakan kris gajian dan tadi tidak melakukan job desk pekerjaan, apakah berdosa? Iya, kalau yang membayar memang tidak ada salah bagi yang membayar ya. Tapi yang menerima bayaran itu terkena masalah kalau krisnya pakai persentase. Makanya pilih kris yang flat ya. Terus kalau kita gajian, sementara kita tidak menunaikan pekerjaan secara penuh, dapat dosa, ya insya Allah dapat dosa. Jangan khawatir. Ya nanti hitungannya di akhirat. Gitu ya, Allah. Ya baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi.
Jadi jika biaya 5 juta per tahun fee royalti perusahaan itu bagaimana saat oh tadi Pak ini yang masih menyambung fee peminjaman perusahaan. 5 juta per tahun fee royalti perusahaan. Saya kurang paham ya ini. Maksudnya apa? Ya, mungkin Ya, bisa namanya lebih dijelaskan Pak Adi. nominalnya pasti gitu aja. Nggak usah dihubungkan dengan royalti, dapat royalti atau tidak dapat royalti. Karena ijazah itu hubungan manfaat ketemu dengan upah. Nggak di, nggak dikaitkan dengan royalti, nggak dikaitkan dengan penjualan, nggak dikaitkan dengan apa-apa. Ya seperti kita nyewa ruko. Itu mau digunakan jualan atau nggak jualan ya tetap harus bayar, bayarnya harus flat. Ruko digunakan jualan, laku keras ya bayarnya segitu, nggak laku ya segitu, lakunya sedikit ya segitu. Itu namanya ijarah seperti itu. Gitu ya. Nah, ujroh untuk membayar atau fee untuk membayar itu hubungannya dengan memanfaatkan ruko. Pokoknya kalau sudah dimanfaatkan, walaupun tidak untuk jualan ya harus bayar. Karena ijarah itu akdun alal manfaati biiwadin, bertemunya manfaat dengan kompensasi. Tidak ada hubungannya dengan royalti, tidak ada hubungannya dengan penjualan dan sebagainya. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi begitu ya Pak Adi. Jadi tetap nilainya harus fix, tidak ada hubungan dengan royalti atau fee yang lain. Baik, selanjutnya dari Bapak Dwi Santoso. Assalamualaikum Pak Alik. Ustadz. Mau bertanya, saya pakai Kris GoPay Merchant, nggak ada potongan alat pembayarannya. Apakah hukumnya apa halal apa atau haram? Ya kalau nggak ada potongan ya alhamdulillah, berarti halal gitu ya. Kalau memang betul ya bisa direkomendasikan. Gitu ya. Baik, masih ada lagi rekan-rekan, boleh juga chat langsung ke WA saya melalui panitia boleh yang offline. Ya baik Ustadz, jika misalkan dalam hal ini penjual menggunakan kris, kemudian dananya itu ditahan sampai 5 hari, 3 hari begitu untuk mengambilnya. Apakah seperti demikian boleh Ustadz? Katakanlah misalkan tadi pakai QRIS-nya yang flat ya Ustadz gitu. Ya, itu sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Perjanjiannya gimana untuk apa? Mengirim kepada penjual itu jaraknya berapa? Apakah sehari atau langsung atau hari? Kalau memang 5 hari dan setuju ya itu berlaku. Kalau nggak setuju yang jangan pakai. Karena lamanya pengiriman itu termasuk syarat ja'li ya, bukan syarat syar'i. Hmm. Berarti kalau syarat ja'li ya tergantung kesepakatan. Gitu ya, Allah. Baik, eh, rekan-rekan semua, assalamualaikum dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, jika kris yang scan barcode yang seperti di minimarket, kita yang memberikan kode QR-nya, apakah itu sama dengan kris pada umumnya? Kalau setelah menggunakan kris ShopeePay mendapat koin, apakah itu boleh digunakan koinnya? Jadi ada dua pertanyaan Ustadz. Ya, kembalinya pada penjelasan tadi ya. Kita posisinya sebagai apa pembayar atau sebagai penjual, kita pembeli atau penjual. Nah, yang kita bahas yang kena masalah itu penjualnya. Jangan sampai pakai kris yang menggunakan prosentase. Terus yang kedua tadi apa? Kalau Kalau ini Pak, e-wallet itu, ShopeePay mendapatkan koin, apakah boleh digunakan koinnya? pembahasan e-wallet sudah pernah kita bahas ya. Eh, Silakan diputar lagi rekamannya. Seperti ada Shopee, ada GoPay, ada OVO itu semuanya e-wallet. E-wallet itu transaksi core ya. Kita mendepositkan uang ke e-wallet itu ada core. Maka kena hadis kulu kordin jarro manfaatan fawa riba. Ini sudah pernah kita bahas. Setiap
akad yang memunculkan manfaat itu adalah riba, gitu ya. Kalau itu ada dalam pilihan kita, jangan dipilih. Tapi kalau tadi tiba-tiba kita menggunakan, kita sebagai pembeli menggunakan e-wallet kok tahu-tahu dapat kiriman cashback, ya jangan diambil. Jadi harus hati-hati ya untuk penggunaan e-wallet. Itu sudah pernah kita bahas ya. Mohon disimak, diputar lagi supaya tidak, jangan sampai kita keliru dalam muamalah karena itu nyerempet-nyerempet riba masalahnya. Gitu ya, Allah. Baik, rekan-rekan semua, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan untuk eh, mengajukan di kolom pertanyaan atau yang di offline. Jika masih ada pertanyaan, silahkan. Baik, ini ada masuk lagi dari Pak Ikrom Salam. Misal holding company menetapkan persentase keuntungan terhadap penjualan perusahaan cabang. Bagaimana hukumnya? Keuntungan yang diperoleh cabang yang harus disetorkan ke holding dalam bentuk persentase keuntungan. Ini harus lebih detail lagi ya. Apakah itu akadnya franchise atau akadnya sirkah? Hubungan antara holding dengan cabang ini harus detail. Kalau nggak detail, kita tidak bisa memberikan komentar gitu ya. Jadi yang penting akad antara pusat dengan cabang itu apa. Jadi begitu, kalau ada datanya yang lebih detail, fakta-fakta yang lebih detail, kita bisa beri komentar. Kalau terlalu global ya kita nggak berani memberi komentar. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin lebih spesifik lagi ya Pak ya untuk pertanyaannya terkait hubungan antara cabang dan pusat, apakah sirkah ataukah masih satu kepemilikan gitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Sudah cukup? Baik, cukup Ustadz sepertinya. Eh, Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih. Baik Ustadz, dipersilakan jika ingin memberikan closing statement Ustadz. Baik, Alhamdulillah untuk pembahasan hukum kris sudah kita tuntaskan. Jadi kesimpulannya yang harus hati-hati untuk pihak penjual ya. Silakan dipilih yang sesuai syariat, insya Allah yang flat atau gratis. Tapi untuk pembeli insya Allah masih aman. Yang penting tutup mata saja. Nggak usah cari-cari ini sebenarnya peluangnya apa. Ya, bayar, bayar aja. Karena nanti kalau tahu bisa jadi haram itu. Karena terlalu gelitik. Demikian kami semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rangkaian kajian pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dwi Condro. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Haji Pak Gun Gun Gunawan yang telah memberikan fasilitas kajian pagi hari ini. Teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu semua yang sudah hadir pagi hari ini, semoga kajian Jumat pagi hari ini menambah keberkahan untuk kita semua. Insya Allah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf dari saya apabila kesalahan. Terima kasih Ustadz, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar.